Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang lalu, yaitu tentang tayammum. Kita telah membahas kemarin tentang perkara-perkara yang harus dibasuh dan tidaknya di saat tayamum, alias dia wudu, dia juga tayamum. Jadi melaksanakan kedua-duanya, baik itu karena hadas kecil ataupun karena hadas besar. Kenapa dia melakukan kedua-duanya? Tayamumnya untuk mengganti sebagian anggota wudhu, ada sebagian anggota badannya yang tidak bisa terkena air, akan tetapi perbannya wajib dilepas untuk membasuh yang sehat dengan air, baik untuk wudhu ataupun untuk mandi besar. Lah kali ini pembahasannya adalah kalau misalnya tidak memungkinkan untuk dilepas, tidak memungkinkan sama sekali. Lah, tidak memungkinkan karena membahayakan kalau dilepas. Baik itu hilangnya anggota badan atau manfaat daripada anggota badan tersebut, atau kalau itu luka bisa menambah parah lukanya, atau semisalnya, lah dia memiliki kewajiban untuk mengusap perbannya atau semisalnya dengan air, kemudian dia tayamum sebagai ganti yang dibawa perban yang tidak dibuka, perban muter. Lah ini nggak memungkinkan dibuka misalnya, kalau dibuka membahayakan, maka perbannya ini dihusap dengan air, diusap dengan air. Lah karena tidak dibuka, maka ia wajib tayamum. Untuk apa tayamum? Untuk mengganti yang tertutup dengan perban. Mengganti yang tertutup dengan perban. Nah, itu sudah masalah. Sekarang permasalahan lain. Permasalahan kalau memang tidak mungkin yang sakit itu dihusap dengan debu. Misalnya kalau itu di anggota tayamum di tangan, atau di anggota wudhu lainnya di kaki, atau misalnya kalau mandi janabat di sebagian anggota badannya, tidak memungkinkan dihusap dengan debu, dan tidak memungkinkan untuk dilepas seperti digip atau disopak, apa sopak namanya, digip atau disopak, ini nggak mungkin dilepas. Karena apa? Biasanya kalau sudah disopak atau digip, dilarang untuk dibuka dalam waktu tertentu, misalnya sekian hari atau sekian minggu misalnya.
Lah ini nggak mungkin dilepas. Dia mau basuh yang sehat, yang nggak sakit nggak bisa. Mau usap dengan debu juga nggak bisa. Gimana? Nah ini masuk di dalam masalah jabiro. Ini masuk di dalam masalah jabiro. Lah kalau masalah jabiro ada beberapa pembahasan. Nah, ini termasuk menjadi jawaban bagi yang bertanya di beberapa pertemuan yang lalu. Ada yang bertanya di beberapa pertemuan yang lalu apakah wajib qadha dan tidak. Lah ini di dalam masalah jabiro ada kejelasannya. Yang pertama, kalau misalnya yang di gib atau di sopak itu di anggota tayamum, nah di anggota tayamum berarti wajah dan kedua telapak tangan. Maka wajib orang yang wudhu atau tayamum dengan cara adanya sopak atau gib tadi itu qadha secara mutlak. Jadi wajib mengqadha'i sholatnya secara mutlak. Nah, secara mutlak itu gimana maksudnya? Secara mutlak baik dia digib dalam keadaan suci alias punya wudhu, tidak punya hadas besar, atau tidak dalam keadaan suci, nggak punya wudhu, atau dia punya hadas besar. Baik cara penggunaannya, gibnya atau sopaknya tadi itu ukuran kebutuhan atau lebih dari yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan cuma segigi, tapi ini digib semuanya, tidak ada urusan. Pokoknya di anggota tayamum mewajibkan bagi dia untuk mengqadha'i sholatnya. Jadi kemarin ada pertanyaan kalau di kepalanya diperban atau dahinya diperban dan semisalnya. Pokoknya kalau di anggota tayamum ini secara mutlak wajib qadha karena tidak sempurna wudhunya, juga tidak sempurna tayamumnya. Ini kalau apa? Kalau ada seperti gib, perban dan semisalnya. Tapi kalau misalnya bisa dilepas ketika di tayamum bisa kena debu, maka nggak wajib qadha. Asal dia tayamum di tempat yang biasanya tidak ada air. Tapi kalau di anggota tayamum ini biasanya secara mutlak wajib qadha, biasanya umumnya seperti tadi itu pembahasan. Tapi kalau bisa ngelihat tempatnya, kalau tempatnya biasa tidak ada air maka nggak wajib qadha. Tapi kalau tempatnya biasa ada air, sekalipun dia bisa tayamum dan wudhu tetap wajib qadha. Kenapa? Karena tempatnya biasa ada air. Permasalahan yang kedua, kalau yang digib atau yang disopak bukan di anggota tayamum. Bukan di anggota tayamum berarti di paha atau di punggung, bukan di anggota tayamum. Nah, kalau diletakkan gib atau sopaknya tadi itu dalam keadaan yang sakit memiliki wudhu, pakai sopaknya, dan ukurannya pun pas yang dibutuhkan, tidak lebih dari yang dibutuhkan, pas yang dibutuhkan, maka tidak ada wajib mengqadha sholatnya, tidak ada kewajiban qadha sholatnya. Contoh, ada luka, kemudian ini nggak bisa dibuka karena mengkhawatirkan, sehingga diusap dengan air tapi nggak bisa ditayamumi. Yang sehat nggak bisa ditayamumi karena kalau dibuka membahayakan. Lah ya apa? Ini kan nggak mungkin ditayamumi. Dia mandi, dia tayamum, tapi ini bukan di anggota tayamum. Lah kalau dia saat makainya tadi ini dalam keadaan suci, kemudian
plasternya atau semisalnya itu sesuai, tidak lebih dari kebutuhan pas yang dibutuhkan, maka tidak ada kewajiban qadha. Atau memakai dalam keadaan meletakkan bukan di anggota tayamum, ini sambungan yang kedua, meletakkannya pas, jadi plasternya itu tidak lebih dari yang sakit, persis yang sakit. Misalnya ada plaster atau secara yang membuat itu peletakan untuk menutupi sakitnya itu pas, tidak mengambil yang sehat sama sekali. Ya. Ini baik makainya dalam keadaan suci ataupun tidak wajib qadha. Jadi yang dua ini, yang gambaran yang kedua ada perincian. Kalau kalau meletakkannya dalam keadaan suci dan mengambil ukuran kebutuhan, maka gak wajib qadha. Atau meletakkannya pas di yang sakit, tidak mengambil sedikit pun dari yang sehat, maka tidak wajib qadha. Ini baik meletakkannya dalam keadaan dia sudah bersuci ataupun belum. Adapun kalau dia meletakkan dalam keadaan suci, akan tetapi lebih daripada ukuran kebutuhan, atau meletakkannya bukan dalam keadaan suci sesuai kebutuhan, atau tidak suci melebihi ukuran kebutuhan, ini maka wajib qadha. Jadi 3 gambaran wajib qadha. Saya ulangi, 3 gambaran wajib mengqadha'i sholatnya. Yang pertama, meletakkannya dalam keadaan suci akan tetapi lebih daripada kebutuhan. Yang kedua, tidak dalam keadaan suci sekalipun sesuai kebutuhan. Yang ketiga, tidak suci dan lebih daripada kebutuhan. Ini wajib qadha semuanya. Jadi 2 wajib qadha, 3 wajib qadha, 2 tidak wajib qadha. Nah, ini pembahasan kita untuk menyempurnakan pembahasan sebab yang kedua daripada yang diperbolehkan tayamum. Ya. Sebab yang kedua yang diperbolehkan tayamum. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan dapat menambah keilmuan kita dalam apa yang diajarkan oleh ulama kita dan guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita bisa ajarkan kepada yang lainnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.